Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit mereview dulu ya pertemuan pekan yang lalu. Pekan lalu kita sudah membahas tentang zero divisor atau pembagi nol. Sudah cukup panjang kemarin, saya jelaskan juga dengan menggunakan papan juga kemarin. Semoga Anda semua sudah memahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan pembagi nol atau zero divisor adalah dia elemen tak nol dulu gitu ya. Jadi syaratnya untuk jadi pembagi nol di sini elemen yang tak nol. Nah, nol jelas-jelas genah genah membuat kalau dikalikan elemen yang lain pasti nol. Tapi yang unik itu kalau dia bukan nol, tapi kalau dikalikan dengan elemen lain yang tidak nol juga hasilnya nol, itu adalah disebut dengan pembagi nol zero divisor ini. Itu ya. Di elemen tak nol di dalam suatu ring R. Kemudian jika dikalikan dengan elemen lain yang tidak nol juga, hasilnya sama dengan nol gitu ya. Nah, ini boleh dikalikan dari arah kiri atau boleh dikalikan dari arah kanan, karena ringnya tidak disyaratkan ring komutatif. Jadi boleh salah satu saja. Kalau yang penting dia punya pasangan, entah dikalikan dari arah kiri atau dari arah kanan, hasilnya sama dengan nol. Sebagai contoh kemarin di ring matriks gitu ya. Ring matriks kan perkalian tidak harus berlaku bolak-balik. Mungkin dari salah satu arah saja, mungkin dia punya kawan elemen lain, sehingga kalau dikalikan sama dengan nol, sudah cukup dia disebut sebagai pembagi nol, gitu ya. Sudah paham sampai di sini kemarin? Halo? Halo? Bisa menang baik ya? Insya Allah sudah, Pak. Nah, dijawab ya. Oh, tak kira aku ngomong Iya, di ring. Mohon maaf, ini saya off dulu. Nanti kalau butuh nulis baru saya buka videonya. Ini biar sinyalnya lebih kuat gitu ya, biar lebih lancar koneksinya, biar nggak berat. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kita tidak menyebut nol sebagai pembagi nol. Jadi nol itu tidak perlu kita bahas lagi karena dia jelas-jelas dikalikan elemen lain sama dengan nol gitu ya. Kemudian ini penegasan yang lain, suatu elemen tidak mungkin menjadi unit dan pembagi nol sekaligus. Gitu ya. Unit kemarin masih ingat, unit itu apa? Kalian ingat ya? Ada yang ingat elemen unit itu apa? Inverse terhadap perkalian, Pak. Yang punya, nah, saya lengkap ya. Iya. Elemen yang punya inverse terhadap perkalian, gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi dia tidak mungkin sekaligus menjadi pembagi nol. Jadi salah satu, kalau dia unit nggak mungkin jadi pembagi nol gitu ya. Sebaliknya kalau dia pembagi nol, orang mungkin unit. Nah, nanti ada sifatnya di bawah, itu ya. Ini saya sampaikan dulu. Kemarin kayaknya juga sudah sedikit ya. Saya ulang lagi nggak apa. Jadi kalau kita punya ring komutatif dengan elemen satuan gitu ya. Ring R itu disebut dengan daerah integral atau integral domain jika ring tersebut atau R tidak memiliki pembagi nol. Gitu ya. Jadi kalau tidak memiliki pembagi nol disebut dengan daerah integral. Jadi itu nanti perkembangan ilmu di aljabar itu seperti itu. Ketika muncul sifat baru gitu ya, memungkinkan untuk didefinisikan suatu struktur yang baru gitu. Jadi bisa karena dia memiliki sifat itu atau bisa karena dia tidak memiliki sifat itu gitu ya. Jadi itu memungkinkan dimunculkan definisi baru atau struktur yang baru gitu ya. Contohnya tadi itu, karena adanya pembagi nol gitu ya. Karena adanya pembagi nol, maka ini dimunculkan istilah atau definisi dari daerah integral ini, yaitu dia ring yang tidak memiliki pembagi nol. Jadi ini sebagai pengkarakterisasian gitu ya. Istilahnya membedakan suatu struktur satu dengan struktur lain gitu ya, dari perbedaan sifatnya gitu. Jadi kalau yang tidak memiliki pembagi nol disebut dengan daerah integral. Contohnya yang daerah integral adalah ring Z
ring bilangan bulat Z itu ya. Ini mbok goleki, golek ono ora mungkin, nggak mungkin ada pembagi nolnya. Jadi kalau Anda mencari elemen tidak nol dikalikan dengan elemen tak nol yang lain, pasti nggak mungkin menjadi sama dengan nol di dalam ring Z itu ya. Nah, contoh lain di ring ini yang tadi saya sampaikan, ring matriks 2x2 ini di sini, ring matriks 2x2 dengan entry di dalamnya adalah elemen bilangan bulat, matriks atas bilangan bulat ini, dia tidak komutatif gitu ya, tapi dia bisa memiliki pembagi nol. Contohnya ini elemen tak nol, ini juga elemen tak nol, tapi kalau dikalikan hasilnya sama dengan nol gitu ya. Jadi ini keduanya bisa disebut sebagai elemen pembagi nol. Lah karena ring matriks ini berukuran 2x2 atas bilangan bulat ini memiliki pembagi nol, maka dia bukan daerah integral gitu ya. Itu saya lanjut dulu, nanti pertanyaannya di akhir, atau kalau suara saya kurang jelas atau mungkin di tengah jalan ada yang perlu untuk segera ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan gitu ya, santai ya. Ojo mbok pendam, jangan diempat, engko malah selak lali apa-apa. Itu kemudian contoh lain ini, misalkan F adalah suatu lapangan kemarin sudah kita jelaskan ya, kalau dia sifatnya lengkap itu, terhadap penjumlahan dia grup komutatif, terhadap perkalian dia juga grup komutatif gitu ya. Kemudian berlaku sifat distributif gitu ya, kiri dan kanan. Itu nanti menjadi lapangan. Maka lapangan merupakan ring komutatif dengan elemen satuan, ini jelas gitu ya. Ring komutatif dengan elemen satuan itu bahasanya istilahnya mungkin ini perluasannya. Perluasan itu kalau ada menggambar diagram Venn itu misalkan, ini lingkaran ya. Lingkaran besar ini, lingkaran besar itu semakin, dulu saya pernah menjelaskan atau enggak ya, semakin besar itu kan berarti sifatnya semakin sedikit gitu ya. Semakin sifatnya ditambahi, nanti lingkarannya akan semakin kecil, semakin ke dalam. Kenapa? Karena kalau semakin banyak sifatnya, berarti elemen yang termuat akan semakin sedikit. Nah, maksudnya ya. Contohnya struktur juga gitu nanti. Kalau kita bicara yang struktur dengan dua operasi, ring itu besar gitu ya. Ring itu apa senengnya? Himpunan, atau kalau kita gambar gitu diagram Venn, dia bulatan paling besar ini, himpunan terbesar. Kemudian di dalamnya ring ada ring komutatif itu. Jadi dia di dalamnya, dia kejadian khususnya karena sifatnya bertambah, sifat komutatifnya. Pak, kok bisa Pak sifatnya bertambah kok semakin kecil? Karena tidak semua ring itu ring komutatif kan gitu ya. Ada ring yang komutatif, makanya semakin bertambah sifat dia semakin kecil, gitu ya. Kemudian di dalam ring komutatif ini ada ring komutatif dengan elemen satuan gitu. Kenapa? Karena ada ring komutatif yang nggak punya elemen satuan. Contohnya ring bilangan bulat genap misalkan, gitu ya. Kelipatan genap atau 0, 2, 4 dan seterusnya itu ya. 0, min 2, min 4 dan seterusnya. Nah, itu dia ring komutatif tapi tidak punya elemen satuan. Jadi sifatnya tambah lagi, selain komutatif tambah elemen satuan, jadi semakin kecil lagi gitu ya. Kemudian ring komutatif dan ring elemen satuan ditambah lagi sifatnya nanti setiap elemennya adalah elemen unit atau punya inverse, jadi semakin ke dalam lagi kan gituan ya, bertambah tadi. Karena kalau ring komutatif dengan elemen satuan itu tidak semuanya punya elemen tidak semua elemen punya inverse itu ya. Nah, kalau punya inverse berarti tambah sifat lagi, dan semakin sedikit yang memenuhi syarat itu berarti semakin kecil lagi gitu ya. Jadi itu yang dimaksud kalau dalam struktur kira-kira seperti itu. Semakin bertambah sifatnya maka semakin kecil gambarnya gitu kira-kira, atau dia semakin ke dalam gitu. Maka jelas kalau dia itu lapangan, maka pasti dia lapangan itu pasti ring komutatif dengan elemen satuan gitu. Pasti, jadi F itu termuat di dalam ring komutatif dengan elemen satuan. Ring komutatif dengan elemen satuan pasti termuat di dalam ring gitu ya. Jadi ini jelas ini. Ya, ini bukan bermaksud menyepelekan Anda ya. Maksudnya barangkali ada yang lupa atau belum terlalu paham, biar Anda ingat. Jadi
apa namanya, jika A itu elemen di dalam field atau lapangan tadi dan A itu bukan elemen nol, maka pasti dia bukan pembagi nol, gitu ya. Dan jelas kalau kalau apa namanya A itu bukan pembagi, apa namanya, untuk setiap elemen A di dalam F itu bukan pembagi nol, maka F itu merupakan daerah integral gitu. Sehingga ini setiap lapangan pasti merupakan daerah integral. Kenapa? Karena lapangan jelas seluruh elemennya selain nol adalah elemen unit. Jadi kalau elemen unit tidak mungkin sekaligus menjadi pembagi nol gitu ya. Jadi setiap lapangan pasti daerah integral karena pasti nggak punya pembagi nol. Itu kira-kira. Contoh yang lain ini elemen apa namanya, ring Z atas ini akar 3 ini, Z akar 3 ini A, yang isinya elemen-elemennya adalah A plus B akar 3, untuk A dan B-nya elemen bilangan bulat gitu ya. Lah, Z akar 3 ini merupakan daerah integral karena apa namanya, dia tidak memiliki pembagi nol gitu ya. Tapi dia bukan lapangan. Kenapa? Karena tidak semua elemennya elemen unit. Contohnya ini, akar 3 ini. Akar 3 bukan unit. Kenapa? Karena akar 3 tidak punya inverse gitu. Karena inverse-nya akar 3 berapa? Inverse-nya akar 3 adalah di sini mana ya ini? Ini ya. Berarti inverse-nya akar 3 kan elemen apa gitu ya, kira-kira maksudnya. Apa namanya? Elemen apa sedemikian hingga kalau dikalikan dengan akar 3 itu sama dengan 1. Yo, segampangannya berarti 1 per akar 3 kan gitu ya. 1 per akar 3 itu kan berarti nek ditulis dirasionalkan sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3 itu kan berarti koefisien akar 3-nya pecahan. Padahal di sini kan syaratnya A dan B-nya harus bilangan bulat. Berarti sepertiga akar 3 itu tidak termuat di dalam ini. Gitu ya. Tidak termuat di dalam bilangan ring Z akar 3 ini. Sehingga akar 3 ini tidak punya inverse gitu ya. Jadi karena dia tidak punya inverse, maka Z akar 3 ini bukan lapangan. Meskipun dia integral domain atau daerah integral, dia bukan lapangan. Jadi tidak berlaku bolak-balik ya. Setiap lapangan pasti daerah integral, tapi belum tentu kalau daerah integral itu selalu lapangan. Itu kira-kira. Jadi sifatnya masih kuat lapangan gitu ya. Berikutnya, ini contoh-contoh aja, langsung saja ke sini ya mungkin ya. Teorema 137 ini tentang sifat kanselasi gitu ya. Sifat kanselasi ini dulu di grup mungkin Anda juga sudah mengenal. Kalau di grup dulu sifat kanselasinya terkait dengan operasi penjumlahan. Misalkan dulu A plus B sama dengan A plus C gitu ya. A plus B sama dengan A plus C. Maka Anda bisa menyimpulkan B sama dengan C yang dulu gitu ya. Kanselasi kiri dulu seperti itu. Kemudian sebaliknya kalau Anda punya A plus C sama dengan B plus C gitu dulu. Maka Anda bisa mengcancel C, karena Anda punya inverse dari C terhadap penjumlahan, maka A sama dengan B gitu ya. Kalau A plus C sama dengan B plus C. Nah sekarang kanselasinya di ring ini kanselasi terhadap operasi perkalian gitu ya. Nah syaratnya apa untuk sifat kanselasi itu berlaku? Syaratnya ini. Jika R tidak memiliki pembagi 0. Gitu ya. Jika R tidak memiliki pembagi 0, berarti dia harus R-nya itu daerah integral ya. Dia tidak boleh memiliki pembagi 0, maka sifat kanselasinya berlaku. Gitu ya. Kanselasi seperti apa ini terhadap perkalian ini? A kali B sama dengan A kali C, gitu ya. Maka berakibat B sama dengan C. Gitu ya. Sebaliknya yang kanselasi kanan ini B kali A sama dengan C kali A. Nah, A sama A tempatnya di kanan ya, di cancel, berakibat B sama dengan C. Nah, itu berlaku ketika R-nya tidak memiliki pembagi 0. Gitu ya. Jadi kalau R tidak memiliki pembagi 0,
sifat kanselasinya berlaku baik kiri maupun kanan. Nah ini sebaliknya, jika kanselasi berlaku, nah ini either saja, salah satu saja, maka R tidak memiliki pembagi nol. Jadi ini sebenarnya jika dan hanya jika, tapi kalau tidak bisa kita sebut diimplikasi juga sih, karena ini syarat yang ke arah kiri gitu ya. Untuk R tidak memiliki pembagi nol itu cukup berlaku sifat kanselasi salah satu saja. Tidak harus dua-duanya gitu ya. Tapi kalau R itu tidak memiliki pembagi nol, pasti berlaku dua-duanya. Kanselasi kiri berlaku, kanselasi kanan berlaku. Tapi kalau kanselasi salah satunya berlaku, maka dia merupakan pembagi nol. Semoga Anda paham ya. Nah ini pembuktiannya, kita belajar pembuktian, coba ya, kita jelaskan sedikit ini. Misalkan ini, diketahui R-nya tidak memiliki pembagi nol gitu ya. Ini yang kita ingin membuktikan yang arah kanan, yang bagian atas dulu ini. Jadi diketahui dulu R tidak memiliki pembagi nol. Kita akan membuktikan bahwa nanti akan berlaku bahwa sifat kanselasi itu bisa terjadi yang kiri maupun yang kanan gitu ya. Nah ini misalkan ABC diambil ABC elemen ring R demikian hingga AB sama dengan AC dengan A-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini syaratnya ini tadi ya, syaratnya A-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau A-nya sama dengan 0, B sama C itu tidak harus sama, berarti boleh tidak sama. Karena kalau 0 dikalikan apapun pasti 0. Jadi B sama C tidak akan tidak akan berimplikasi B sama dengan C. Tapi yang akan berimplikasi B sama dengan C itu jika A-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini perhatikan karena AB sama dengan AC, maka kita bisa ini kan kita bicara ini ya, ring ya. Ring kan punya elemen punya inverse terhadap penjumlahan ya. Jadi kita tambah semua inverse-nya terhadap AC itu, istilahnya gitu gampangannya. Kalau dulu ada di SD itu AC pindah ruas kiri gitu ya. Kalau di SMP atau di SD dulu. Tapi maksudnya ini ditambah dengan inverse-nya AC. Jadi kita akan peroleh ini. AB min AC sama dengan 0. Karena AC ditambah inverse-nya sama dengan 0. Inverse terhadap penjumlahan maksudnya ini ya. Nah, karena AB plus AC sama dengan 0, ingat di dalam ring itu berlaku sifat distributif gitu ya. Jadi ini A-nya bisa kita keluarkan menjadi A atau kita faktorkan gitu ya. A kali B min C sama dengan 0 gitu ya. Ingat tadi bahwa A tidak sama dengan 0 dari syaratnya tadi ya. A tidak sama dengan 0. Nah, kalau A kali B min C sama dengan 0, kalau A-nya tidak sama dengan 0, pasti B min C-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Ini tadi ingat, Pak, kan bisa jadi salah satunya pembagi 0, Pak, tidak harus 0 semua gitu ya. Nah, kita tadi sudah bicara syarat awalnya diketahui bahwa R-nya tidak memiliki pembagi 0 gitu ya. Jadi kalau A-nya tidak 0, dikalikan sesuatu sama dengan 0, maka B min C-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau B min C sama dengan 0, maka akibatnya ini Y, kita bisa menambahkan dengan C di kedua ruas ya, sehingga kita akan memperoleh B sama dengan C. Nah, itu cara pembuktiannya untuk sifat kanselasi kiri. Nanti sifat kanselasi kanan dengan langkah yang sama gitu ya. Nah, sebaliknya sekarang kita akan bicara ini tadi. Jika salah satu sifat kanselasi itu berlaku, baik yang kiri maupun yang kanan, maka R tidak memiliki pembagi nol. Nanti akan berakibat R tidak memiliki pembagi nol. Ini perhatikan di sini. Jadi misalkan diandaikan salah satu dari sifat kanselasi itu berlaku. Ya, anggap saja di sini yang kiri gitu ya, yang kiri berlaku gitu aja. Dan gampang, salah satu aja. Nah, karena yang kiri berlaku, maka untuk A tidak sama dengan 0 gitu ya. Jika A sama dengan B, jika AB sama dengan AC akan berakibat B sama dengan C. Ini dianggap berlaku dulu. Karena ini kita bicara yang kedua ini ya. Jadi dianggap ini berlaku B sama dengan C. Nah, kemudian karena A itu tidak sama dengan elemen yang tidak sama dengan 0, gitu ya, dan B itu elemen R, itu diandaikan gitu ya, diandaikan untuk dimisalkan AB-nya sama dengan
0. Diandaikan AB sama dengan 0. Ini diandaikan ya. Nah, kalau AB sama dengan 0, ini akan sama dengan AB sama dengan A0. Kenapa? Kan nggak merubah ini ya. Ini kesinian nggak berubah ini. Ini masih implikasi ini ya. Jadi kalau yang ruas kanan kita kalikan A tetap 0, nggak masalah kan. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat kanselasi kiri, kan tadi ini ingat di awal kita sudah menganggap bahwa sifat kanselasi kirinya itu berlaku dulu. Maka kalau kita punya AB sama dengan A0 dengan sifat kanselasi kiri ya, A-nya bisa di-cancel. Kita akan memperoleh B-nya sama dengan 0. Gitu ya. Terus dibalik. Seandainya B kali A itu sama dengan 0 gitu ya. Seandainya B kali A itu sama dengan 0, maka dan B itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Maka yang sebagian kanan seperti langkah pertama tadi, ruas kanan bisa kita kalikan B. Jadi BA sama dengan B0. Kemudian dengan sifat kanselasi kiri juga, B sama B bisa kita cancel, kita akan memperoleh A-nya sama dengan 0. Gitu ya. Dan itu terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena di awal tadi kita sudah menyebut di sini A-nya diambil elemen A tidak sama dengan 0, gitu ya. Tapi kok di sini diperoleh A-nya sama dengan 0, maka terjadi kontradiksi. Sehingga yang benar adalah B-nya yang harus 0. Jadi kalau A-nya sudah tidak 0, jika kita mengambil perkalian A kali B sama dengan 0, maka harus diperoleh B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi, seandainya yang 0 adalah, seandainya B-nya tidak 0, maka yang akan 0 adalah A-nya. Nah, kalau yang akan 0 itu A-nya, dia akan kontradiksi, maka diambil yang pertama ini. Yang 0 adalah B-nya, gitu ya. Nah, maka jelas bahwa kalau A itu elemen tak 0, kemudian ada perkalian A kali B sama dengan 0, maka pasti yang elemen lainnya, B-nya itu adalah 0. Nah, dengan demikian, disimpulkan R tidak memiliki pembagi 0. Kenapa? Tadi itu. Jika diambil sembarang elemen A itu tidak 0, kalau kita kalikan B sama dengan 0, diperoleh elemen lain atau B-nya yang harus 0, gitu maksudnya ya. Tidak boleh A itu tidak 0, B tidak 0, jadi 0. Nah, itu ternyata nggak akan berlaku di sini. Nggak berlaku. Karena kontradiksi kalau B-nya tidak 0 itu ya. B-nya harus 0. Lah, dengan demikian maka R tidak memiliki pembagi 0. Itu ya, itu cara pembuktian ini, sifat seperti ini. Nah, besok mungkin kalau di ujian biasanya ada 1 atau 2 gitu ya, soal tentang pembuktian. Semoga Anda bisa mengambil inspirasi gitu, kira-kira langkahnya kira-kira seperti apa dulu gitu ya. Itu tadi yang pertama ya, kalau seandainya yang berlaku itu adalah sifat kanselasi kirinya. Nanti kalau yang berlaku seandainya sifat kanselasi kanannya juga sama aja sih. Nanti akan berakibat R tidak memiliki pembagi 0 juga. Tinggal dibalik ini tadi sifatnya. Jadi yang dikalikan ini, kalau kita punya seperti ini, nanti pengalinya 0 dari arah kanan gitu aja. Jadi dikalikan dengan B-nya, misalkan seperti itu, biar nanti pakai sifat kanselasi kanannya. Itu ya. Itu kira-kira tentang sifat kanselasi terhadap operasi perkalian ini ya, di dalam ring. Kemudian definisi 7138, ini berkaitan dengan ring berhingga dan ring tidak berhingga, gitu ya. Finite ring dan infinite ring, gitu ya. Yang finite ring, dia hanya memiliki sejumlah berhingga elemen. Jadi suatu ring disebut dengan ring berhingga atau finite ring jika dia hanya memiliki sejumlah berhingga elemen. Jadi elemennya banyaknya bisa dihitung berhingga gitu ya. Contohnya apa ring berhingga nanti di bawah ini, contohnya adalah Zn atau Z bilangan bulat modulo, itu berhingga karena ada batasnya elemennya. Nah, ring yang lain artinya kalau banyak elemennya tidak berhingga, maka disebut dengan infinite ring gitu ya. Jadi ring tak berhingga. Ini contoh, kalau kita punya Z dan M2Z, Z itu berarti ring bilangan bulat, M2Z itu adalah tadi itu ring matriks
berukuran 2 kali 2 atas bilangan bulat, dia adalah infinite itu ya. Kenapa? Karena elemennya banyak sekali. Anda mau nulis sebanyak apapun elemennya nggak habis-habis nanti. Ring Z dan ring M2Z itu nggak akan ada habisnya. Maka dia disebut dengan ring yang tak berhingga gitu ya. Nah, nanti yang berhingga tadi itu, contohnya Z6 di sini. Z6 kan elemennya cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Loh Pak, Z6 kan elemennya himpunan mewakili elemen yang lain. Ya, tapi yang kita anggap sebagai elemen Z6 itu ya himpunannya itu tadi, koset-kosetnya itu tadi. Jadi 0-nya, 1-nya, 2-nya, 3-nya, 4, 5, 6 yang kalau di sini dikasih simbol ini ya, kurung siku ini ya. Kalau kita juga bisa nanti kasih simbol dengan garis atas itu maksudnya mewakili koset 1 bar, 0 bar, 2 bar, 3 bar itu boleh. Garis atas itu mewakili elemen-elemen di dalam ring bilangan bulat modulo. Tapi kalau di dalam bukunya DS Malik ini biasanya elemen bilangan bulat modulo itu dikasih tanda kurung siku itu maksudnya. Jadi maksudnya ini 4 ini 4 himpunan ya, maksudnya 4 koset di dalamnya ada 0, ada 4 di dalam Z6 itu berarti ada 10 gitu ya nanti ya, ada 10, ada 16 dan seterusnya. Ada min 2, min 8 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini ada sifat lagi berkaitan dengan ini tadi. Jadi seperti itu nanti struktur aljabar itu. Ada sifat memunculkan istilah baru atau struktur baru. Atau ini ada istilah baru memunculkan ada sifat baru kan gitu ya. Ya ada istilah baru tentang ring berhingga dan tak berhingga. Nah, ternyata antara berhingga dan tak berhingganya ini akan mempengaruhi munculnya sifat baru. Ini contohnya di teorema 7140 ini. Jadi kalau kita punya ring komutatif yang berhingga, gitu ya, jadi yang elemennya banyaknya berhingga, with more than one element, artinya berhingga tapi lebih dari satu toh. Berhingga tapi lebih dari satu, jangan cuma satu tok gitu ya, jangan cuma satu saja. Dan dia tidak memiliki pembagi nol, maka dia pasti merupakan lapangan gitu ya. Jadi ini ingat, kalau kita punya ring komutatif yang berhingga, elemennya berhingga tapi jangan cuma satu gitu ya. Karena kalau elemennya tunggal itu berarti kan ring nol nanti. Ring nol nggak bisa jadi lapangan karena nol nggak punya unit itu kan ya. Jadi elemennya berhingga tapi tidak boleh tunggal, tidak boleh hanya satu elemen, dan dia tidak memiliki pembagi nol, maka dia akan menjadi lapangan gitu ya. Nanti bisa dibuat ini pembuktiannya, saya jelaskan dulu sedikit nggak apa ini. Jadi syarat ring untuk menjadi lapangan itu harus punya apa? Yang pertama harus punya identitas dan setiap elemennya harus punya inverse kan gitu ya. Kan ini sudah ring duluan, R sudah ring komutatif dulu. Nah, ring komutatif untuk jadi lapangan maka perlu tambahan sifat ini identitas dan setiap elemen tak nolnya harus elemen unit atau punya inverse. Jadi kita cukup membuktikan ada 2 tambahan sifat ini. Itu nanti dalam soal Anda mengerjakan soal tugas atau Anda saat mengerjakan soal ujian tolong diperhatikan ya. Yang sudah diketahui apa dulu. Jadi jangan melakukan langkah-langkah yang muspro, yang mubadir. Maksudnya gini. Ini sudah jelas bahwa suatu ring komutatif berhingga gitu ya. Dengan elemennya lebih dari satu dan tanpa pembagi nol, maka dia merupakan lapangan. Nah, perhatikan. Berarti kalau yang sudah diketahui adalah R-nya itu ring yang komutatif, maka Anda nggak perlu membuktikan lagi bahwa R terhadap penjumlahan berlaku asosiatif, berlaku elemen identitas terhadap penjumlahan, punya inverse terhadap penjumlahan, komutatif terhadap penjumlahan, kemudian asosiatif terhadap perkalian, komutatif terhadap perkalian. Itu muspro. Kenapa? Karena di sini sudah jelas, itu sudah termuat di sini. Yang itu nggak perlu lagi. Yang kita buktikan adalah mana yang belum termuat di sini untuk menjadi ini, gitu ya. Yang belum termuat di ring komutatif untuk menjadi lapangan adalah ini. Syarat dia harus memiliki elemen satuan atau elemen identitas terhadap perkalian, dan setiap elemennya harus punya inverse. Jadi cukup 2 itu yang kita cari, gitu ya. Nah, sekarang ini perhatikan, karena dia berhingga, maka kita misalkan R itu memiliki sebanyak N elemen. N itu kita anggap sebagai suatu bilangan gitu ya, jadi berhingga. Nah, kalau
R memiliki N elemen, kita kasih nama elemen-elemennya A1, A2 sampai dengan AN. Ini adalah elemen-elemen yang berbeda di dalam R gitu ya. Kemudian kita ambil sembarang A di dalam R dan A-nya tidak 0 gitu ya. Maka A kalau kita kalikan dengan AI tetap di dalam R kan? A nggak ada maksudnya. Jadi ini ada A1, ada A2, ada A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Nah, kita mengambil sebuah elemen di dalamnya ini A gitu aja ya. Pak A itu yang mana Pak? Terserah. Ada A-nya mau A1, mau A2, mau AN, mau A4 dan seterusnya. Yang jelas A-nya itu apa namanya? Elemen sembarang di dalam R. Lah A-nya itu nanti yang kita ambil itu kalau kita kalikan dengan setiap elemen di R itu sendiri. Jadi kita kalikan dengan A kali A1, A kali A2, A kali A3 dan seterusnya sampai dengan A kali N. Itu pasti tetap berada di dalam R. Gitu ya. Kamu bingung. Kenapa? Jelas karena setiap dua elemen di dalam ring dikalikan kan harus tertutup. Wong R itu ring operasinya biner. Jadi kalau dua elemen di dalam ring dikalikan harus tetap berada di dalam R gitu ya. Jadi sehingga nanti A1, AA2 sampai dengan AN ini gumuran ini tetap berada di dalam R. Dia jadi subsetnya ring gitu ya. Kemudian bagiannya ring. Paham dulu ya. Nah, kemudian ini jika nanti AA1 itu sama dengan AAJ gitu ya. Jadi seandainya ada elemen yang sama di sini AA1 AI sama dengan AAJ, maka dengan teori kanselasi tadi, hukum kanselasi tadi, AI itu akan sama dengan AJ. Jadi kalau seandainya ada salah dua di sini yang sama, AA sekian dengan AA sekian itu sama, itu akibatnya AI dengan AJ itu pasti sama. Nah, kalau sama padahal tadi kita mengambil A1 sampai AN kan berbeda. Artinya nggak mungkin kan? Artinya apa? Artinya AA1, AA2 sampai dengan AN itu seluruhnya adalah elemen-elemen yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama, itu maksudnya ya. Kemudian karena R itu hanya memiliki N elemen, jadi hanya memiliki sejumlah berhingga N elemen, jadi banyaknya elemennya hanya sebanyak N, maka ya AA1, AA2, AA sampai dengan AN itu adalah R itu sendiri, yang awalnya kita sangka dia adalah subsetnya R, ternyata dia adalah justru R itu sendiri gitu. Kenapa? Karena AA1, AA2 sampai dengan AN ini banyaknya akan sebanyak N juga ini. Kalau banyaknya sebanyak N berarti podo karo R yang mau, karena R memiliki N elemen. Jadi AA1, AA2, AN ini tidak lain adalah sebenarnya ini apa namanya elemen-elemen acak dari elemen ini tadi, ring ini tadi. Itu ya. Gur diwal awal itu. Jadi gur hasilnya perkaliannya jadi apa liyane dikalikan A dikalikan yang A2 tadi mungkin jadi A4 itu mungkin ya. Jadi hanya kebalik-balik saja. Kira-kira seperti itu. Jadi R itu sendiri adalah AA1, AA2 sampai dengan AAN, gitu ya. Nah, ini akan berakibat bahwa A itu, A, kan kita tadi mengambil sembarang A di dalam R ya, A itu berarti adalah di dalam salah satunya ini juga, gitu ya. Kurang bingung, ya. Di A yang kita ambil ini tadi, A elemen R ini tadi, dia merupakan salah satu di dalam AA1, AA2 sampai dengan AN ini tadi. Itu ya. Katakanlah salah satu yang sama dengan A itu adalah AAI itu aja lah ya. Paham ya? Katakanlah dia AAI itu aja. Maka karena R itu komutatif, dengan demikian AI kali A itu akan sama dengan A kali AI. Tadi ya syaratnya R komutatif tadi ya. Itu akan sama dengan A. Nah, dengan demikian ini A ini menjadi apa? A ini menjadi elemen identitas. Sorry kok A-nya atau AI-nya ini tadi. AI yang mana? AI yang ketika dikalikan A harus sama dengan A tadi itu. Maka AI-nya itu adalah elemen identitas. Kenapa? Karena AI kali A sama dengan A kali AI sama dengan A itu sendiri. Artinya AI tidak merubah hasil ketika dikalikan dengan elemen A. Dengan demikian AI itu adalah identitas di dalam R. Nah, ini terbukti apa yang kita cari yang pertama tadi, bahwa R harus memiliki identitas untuk menjadi lapangan.
Apa identitasnya? Identitasnya adalah AI tadi itu. AI yang mana? AI yang ketika kita kalikan dengan A sama dengan A itu sendiri tadi itu. Gitu ya. Pak AI ini sing ndi yo? Kita bicara aljabar itu memang bicara abstrak ya. Pokoknya kok ono gitu aja. Salah satu di antara mereka. Tidak perlu kita sebutkan sejak awal kita bicara aljabar kan bicara simbol-simbol, notasi-notasi. Dan notasi atau simbol atau variabel itu lebih kuat daripada kita bicara dengan bilangan, dengan angka-angka. Kenapa? Karena kalau notasi, simbol, variabel itu, kalau dia berlaku, variabelnya, maka dia akan berlaku untuk seluruh contoh ring, gitu ya. Untuk seluruh contoh yang nyata, gitu maksudnya, contoh faktanya. Tapi kalau kita hanya menggunakan contoh dalam pembuktian, Pak, kenapa nggak pakai bilangan saja, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, misalkan, Pak. Kalau kita mengambil pakai contoh tertentu, maka dia tidak akan berlaku universal. Dia tidak mewakili elemen-elemen yang lain, dia tidak mewakili ring yang lain gitu ya. Dia hanya mewakili dirinya sendiri kalau bilangan-bilangan atau apa namanya jenis-jenis ring tertentu, matrik-matrik dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini, A, E itu iso apa wae? Iso bilangan, ya iso matrik, ya iso fungsi, ya iso persamaan, ya iso suku banyak dan sebagainya. Itu ya kira-kira ya. Jadi jangan bingung, Anda harus mulai bisa berpikir agak abstrak ya. Memang memahaminya mungkin agak lama nanti, tapi silahkan dibaca-baca saja, semoga semakin bisa ya. Kalau nggak bisa ya, yang penting jangan menangis, terus berusaha itu ya. Seolah Anda akan lama-lama bisa. Lamanya sampai kapan, Pak? Ya ikhtiar terus, nanti lama-lama bisa. Yang penting ojo pesimis, optimis gitu ya. Engko tak kayak rekaman, mbok puter-puter, terus dirungok-rungokke terus ya. Muga-muga semakin paham, orang semakin mumet itu ya. Ini tadi yang pertama sudah terbukti bahwa R-nya memiliki identitas yaitu elemen AI itu tadi. Kemudian yang kedua kita ingin menunjukkan bahwa setiap elemen punya ini masih ini sebenarnya sih. Ini masih bicara identitas ya ini ya. Iya, ini masih bicara identitas, sorry. Ingin memastikan lagi ya, harus ketemu dipastikan meneh itu jadi ben bener-bener yakin. Oh, identitasnya ketemu, apa kui AI? Apa iya dia identitas? Apa iya dia identitas? Jangan-jangan dia hanya identitas untuk A saja gitu ya. Bukan identitas untuk elemen yang lainnya. Nah, maka ini disambil B sembarang elemen di dalam R. Diambil B sembarang elemen di dalam R. Lah, B itu akan kita kalikan dengan A. Untuk ngecek hasilnya benar nggak? Hasilnya B itu sendiri nggak? Gitu, kalau dikalikan dengan AI gitu ya. Kalau B kita ambil sembarang di dalam R, maka B itu merupakan salah satu elemen di sini ya. AA1, AA2 sampai dengan AAN. Yang demikian, pasti B itu akan terpenuhi oleh suatu AI. Nah, kita anggap ini AAJ lah ya. Kita anggap B itu sama dengan AAJ, jangan pakai I lagi, karena I sudah dipakai untuk identitas tadi ya. Lah, kalau B itu sama dengan AAJ, maka kalau kita mengalihkan B kali AI dengan sifat identitas akan sama dengan AI kali B kan gitu ya. Nah, kalau B tadi sama dengan AAJ, maka AI kali B sama dengan AI dikalikan A kali J. Nah, kemudian berlaku sifat asosiatif kan terhadap operasi perkalian. Nah, ini hurufnya pindah ke kanan, maka menjadi AI kali A dikalikan AJ. AI kali A mau apa? AI kali A sama dengan A itu sendiri. Kenapa? Tadi di sini tadi ya. AI yang identitas dikalikan A, dia sama dengan A. Jadi dia tadi sementara dianggap sebagai identitas dari A gitu ya. Jadi kalau AI dikali A sama dengan A. Kemudian karena yang dalam kurung hasilnya A, maka kita peroleh A kali AJ. A kali AJ itu apa? A kali AJ adalah B gitu ya. Sehingga B kali AI sama dengan B. Nah, ini membuktikan bahwa AI ternyata dia juga sebagai identitas terhadap elemen-elemen yang lain sembarang di dalam R. Bukan hanya identitas untuk A saja. Kan kalau di sini kan ini ya. Oh, ketemu identitasnya yaitu AI. Kenapa? Karena AI dikali A sama dengan A dikali AI sama dengan A. Oh, Jojo, AI itu berlaku identitas hanya untuk A saja. Oh, ternyata tidak. Di sini dibuktikan bahwa tidak hanya untuk A, untuk elemen B sembarang pun di dalam R
dia tetap identitas gitu ya. Jadi dia dikalikan dengan elemen yang lain pun tetap jadi elemen yang lain itu sendiri. Dengan demikian AI ini identitas yang sifatnya universal. Identitas yang berlaku untuk seluruh elemen di dalam ringnya tadi. Wes paham ya? Paham? Jadi ketemu saiki identitasnya yaitu AI itu. Kemudian dikasih simbol satu. Kenapa satu? Maksudnya satu satuan ya ini ya. Satunya satu bebas, bukan satu bilangan sih di sini. Memang bingung sih. Nah, itu tergantung ringnya. Satu ya iso satu angka satu itu sendiri. Satu ya bisa satu elemen matriks. Satu ya bisa satu polinomial. Tergantung ringnya ring apa gitu ya. Tapi intinya sudah dianggap punya satu gitu ya. Nah kemudian berikutnya akan ditunjukkan bahwa setiap elemen merupakan elemen unit atau punya inverse gitu ya. Perhatikan di sini kita ambil sembarang elemen di dalam ring tadi yang bentuknya A kali AI tadi itu kita ambil AK, nah, ben bedoneh ya. Tadi AI, terus untuk membuktikan B tadi kita ambil AAJ, sekarang kita ambil sembarang elemen yaitu A dikalikan AK gitu ya. Perhatikan eh, A dikalikan AK ini sowan ini apa namanya sorry satu tadi elemen satuan tadi itu satu itu tadi dia merupakan elemen di dalam salah satunya ini kan ya di dalam salah satu AI AA2 AN gitu ya maka karena dia bentuknya juga harus salah satu di sini maka satuan itu satu itu dia kita anggap satu itu adalah perkalian antara A dengan AK gitu ya. Maka A kali AK sama dengan 1. Karena berlaku komutatif, maka AK kali A sama dengan A kali AK sama dengan 1. Dengan demikian, ini langsung bisa dikatakan setiap elemen tak nol di dalam apa namanya ring R itu merupakan elemen unit atau punya inverse karena kita bisa apa namanya membentuk seperti ini tadi ya AK kali A sama dengan A kali AK. Jadi dua elemen dikalikan sama dengan satu. Berarti kan ini saling inverse kan ya. Jadi AK itu inverse-nya dari A dan A itu merupakan inverse-nya dari AK. Gitu ya. Padahal tadi A itu sembarang, kita mengambil sejak awal kan A itu adalah sembarang elemen tadi. Dan K itu juga akan menjadi AK itu akan menjadi inverse-nya dari A. Artinya sembarang elemen di dalam R punya inverse gitu ya. Maka R-nya merupakan lapangan. Jadi kenapa? Karena sudah terbukti punya identitas dan sembarang elemennya punya inverse. Gitu kira-kira. Paham atau belum paham diikuti dulu ya, karena kita ngejar waktu ini. Anda masih bisa mendengar suara saya? Tolong jawab. Masih nyambung? Masih, Masih. Pak. Masih ya, Pak. oke. Kita lanjutkan dulu, nanti baru kalau ada pertanyaan di belakang saja. Jaga ini buat menawa ada yang kuotanya terbatas itu ya. Nah sekarang ini perhatikan setiap daerah integral yang terbatas merupakan lapangan. Nah ini kan lanjutannya ini sebenarnya. Perhatikan ini. Hampir sama janjiannya sifatnya. Gue dipertegas wae. Perhatikan di sini. Nah, di sini ring komutatif yang berhingga punya elemen lebih dari satu dan tidak punya pembagi nol ya. Itu kan janjiannya meh podo karo daerah integral kan ya. Dia ring komutatif tidak punya pembagi nol gitu kan ya. Maka dipertegas di sini. Sorry ada berhingganya juga ya ini ya. Ring komutatif berhingga. Maka dipertegas di sini. Setiap daerah integral yang berhingga, bedanya apa daerah integral yang berhingga itu daerah integral itu dia harus punya elemen satuan tadi ya. Dia adalah ring komutatif yang punya elemen satuan, tidak memiliki pembagi nol gitu ya. Kalau dia berhingga, maka dia akan jadi lapangan. Ya gampang ini pembuktiannya podo karo sing iki kudune. Persis. Karena apa namanya? Dianggap tidak punya apa namanya? Tidak punya pembagi nol karena daerah integral itu tidak punya pembagi nol ya. Itu kemudian akibat selanjutnya
kita punya ini, jika n adalah suatu bilangan positif, maka Zn, perhatikan ini, Zn berarti bilangan bulat modulo n itu akan jadi lapangan jika dan hanya jika n-nya itu bilangan prima. Nah ini akan kita pakai terus ini. Ini nanti yang akan digunakan dalam, karena ini perhatikan Zn berarti kan dia ring berhingga kan, hanya punya sebanyak n elemen. Dia ring berhingga, kalau n-nya prima, dia akan jadi lapangan. Berarti lapangannya pun disebut dengan lapangan berhingga karena lapangan yang elemennya sebanyak berhingga. Atau finite field. Nanti lapangan berhingga itu nanti yang dijadikan sebagai dasar teman-teman informatika untuk belajar kriptografi. Nah, itu ya. Jadi ini ring kita sulul aljabar itu nanti dasar dalam ilmu informatika. Jadi lapangan berhingga itu digunakan nanti dalam kriptografi, dalam enkripsi nanti. Ya, nanti ada lapangan berhingga. Nah, ini di sini gampang, Zn dengan n-nya prima. Contohnya apa? Z2, Z3 berarti ya, Z5, Z7, Z11 itu adalah lapangan-lapangan berhingga. Karena n-nya tadi prima tadi ya. Nah, karena dia lapangan-lapangan berhingga, nanti dia bisa digunakan untuk menjadi apa namanya ya, salah satu metode enkripsi nanti. Tapi kalau enkripsi nanti yang digunakan tidak sekedar ZP, nanti lebih ribet lagi ya. ZP itu hanya sebagai ini saja nanti, sebagai koefisien dari polinomial saja. Jadi koefisien dari polinomialnya. Polinomial itu kan ini ya, cukup banyak ya. Cukup banyak itu ya kayak fungsi lah. Anggap aja fungsi nah ya. Jadi fx atau px gitu ya. Px dengan x-nya variabel-variabelnya, kemudian ada koefisien-koefisiennya. Nah, ini koefisien-koefisiennya kalau elemen lapangan berhingga nanti itu disebut polinomial atas lapangan berhingga. Nanti itu kita bicara Galois field atau Galois field gitu ya. Lapangan Galois itu nanti sebagai dasar untuk enkripsi. Nah, mau belajar lebih lanjut, nggak tahu kita masih ada ini nggak nanti, masih ada pilihan kriptografi atau enggak gitu ya. Kalau dulu ada di kurikulum yang baru saya nggak tahu masih ada atau enggak. Kalau masih ada, ini sangat berguna sekali Anda memahami SA2 ini. Enkripsi itu persandian ya, apa namanya, menyandikan pesan gitu yang kita kirim. Entah pesan tertulis, entah pesan gambar dan sebagainya, entah WhatsApp itu ya, apa end-to-end encrypted gitu ya. Jadi pesan Anda dienkripsi end-to-end gitu ya. Tapi kayaknya nggak tahu itu beneran tuh ngapusi. Kalau bener-bener end-to-end enkripsi itu harusnya tidak bisa dilacak atau dibaca orang lain. Baik penyedia layanan, operator, atau WhatsApp-nya sendiri gitu ya. Tapi kalau masih bisa dilacak berarti apa namanya, bukan end-to-end encrypted ya. Kecuali ada yang bisa memecahkan sandinya. Itu apa namanya, tentang tadi daerah integral, kemudian ring berhingga, kemudian lapangan, hubungannya kira-kira seperti itu tadi ya. Kemudian kita akan bicara karakteristik tadi. Nah, ini yang sebenarnya materi, ya KB tadi materi utama sih. Tapi dalam saya memberikan judul pertemuan, kan hari ini harusnya kita membahas ini ya. Apa namanya, karakteristik dari ring gitu ya. Apa itu karakteristik dari ring? Dia adalah ini, bilangan bulat positif n, demikian hingga untuk semua elemen ring R, n kali A sama dengan 0. Jadi kalau kita bisa menemukan bilangan bulat positif n, demikian hingga kalau bilangan bulat itu n itu kita kali dengan semua elemen dari R, hasilnya sama dengan 0, maka dia disebut karakteristik dari ring R. Gitu ya. Paham? Tapi kalau kita tidak bisa menemukan, kalau tidak ada kalau tidak ada bilangan bulat positif tak 0, itu ya, sedemikian hingga berlaku ini dikalikan dengan seluruh elemen sama dengan 0, maka R dikatakan karakteristik zero atau 0 karakteristik. Maksudnya apa? Maksudnya ya pengenolnya dari R itu ya 0 itu sendiri gitu. Tapi itu kan
trivial ya, terlalu gak menarik dibicarakan. Jelas nek 0 dikalikan dengan sembarang pasti 0. Yang menarik dibicarakan kalau ada elemen bilangan bulat positif gitu ya. Positif, perhatikan ini positif integer positif. Berarti 0 itu nggak masuk positif loh ya, hati-hati loh ya. 0 itu ya 0 netral, bukan positif, bukan negatif. Maksudnya n-nya jadi karakteristik kalau n-nya itu positif, berarti jelas lebih dari 0. Gitu ya. Dikalikan dengan sembarang elemen dari R hasilnya 0, itu baru jadi karakteristik gitu ya. Contohnya ini, Zn. Setiap ring Zn itu pasti karakteristiknya adalah bilangan n. Jelas ini, gampang ini. Contohnya ini. Apa namanya? Z6. Z6 berarti bilangan 6 meskipun 6 itu tidak termuat di dalam Z6. Jadi ingat ini ya. If there exists a positive integer n, tidak disyaratkan n-nya adalah elemen dari ring R. Ya, jadi yang penting bilangan bulat positif n gitu ya. Tidak harus elemen bilangan elemen dari ring R. Perhatikan contoh di sini. Z6. Z6 itu elemennya apa? Elemennya 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Jelas elemen-elemennya adalah koset-koset dan hanya 0 sampai 6. 0 sampai 5 gitu ya. Tapi kita bisa menemukan bilangan 6. Nah itu. Berarti bilangan 6 itu tidak termuat di dalam Z6 kan? Jelas-jelas 6 itu bilangan bukan koset gitu. Yang pertama bukan koset dan yang kedua Z6 itu yang teko 5 gitu ya. Maka 6 itu bukan elemen Z6. Bukan elemen Z6, tapi kalau 6 itu kita kalikan dengan sembarang elemen di dalam Z6, hasilnya mesti 0 gitu ya. 6 peng 0 jelas 0. 6 peng 1 di dalam Z6, modulo 6 maksudnya, 0 kan? 6 kali 2 modulo 6, 0. 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5 modulo 6 pasti 0 semua gitu ya. Dengan demikian, 6 itu disebut sebagai karakteristik dari Z6. Gitu ya. Paham Anda? Semoga paham ya tentang karakteristik. Paham belum? Halo. Maksudnya karakteristik. Halo, cek ruang kira. Coba paham. Paham ya? Insyaallah. Nah, itu karakteristik. Jadi dia bilangan, pokoknya bilangan bulat positif gitu ya. Misalkan nanti Z-nya ringnya ring ini misalkan saja ya. Ringnya ring matriks misalkan. Ya apa bahwa ring matriks pengalinya ya bilangan gitu ya. Kalau setiap elemen matriks dari ring matriks itu Anda kalikan dengan suatu bilangan, hasilnya selalu 0, maka bilangan itu Anda juga bisa katakan sebagai karakteristik dari ring matriks itu. Itu ya. Nah, sekarang ini contohnya bilangan bulat Z, ring bilangan bulat, ring bilangan rasional, ring bilangan real, ring bilangan kompleks, ternyata dia karakteristiknya 0. Artinya tidak punya karakteristik bilangan bulat positif. Gitu ya. Kalau ono ora ketemu. Nah, ketemu tak kayak biji A. Nah, Anda bisa menemukan selain 0 sebagai karakteristik dari ring-ring ini. Itu kemudian di sini sifatnya tentang karakteristik. Misalkan R itu ring dengan elemen satuan. R memiliki karakteristik N tadi yang positif tadi, jika dan hanya jika N-nya merupakan bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat positif terkecil itu ya. Demikian hingga N kali 1 sama dengan 0. Jadi kalau R itu punya karakteristik positif, maka karakteristiknya itu kalau kita kalikan dengan satuan ini satu itu maksudnya satuannya dari R ya. R-nya apa tergantung ringnya, tidak harus satu bilangan satu. Kalau ringnya bilangan bulat ya satunya satu itu. Kalau ringnya bilangan katakanlah fungsi ya ini fungsi berarti fungsi identitas, fungsi satuan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau elemen satuannya kita kalikan dengan kita kalikan dengan N sama dengan 0. Nah, berarti N-nya adalah karakteristik. Dan sebaliknya, kalau N-nya karakteristik, kita kalikan dengan satuannya dari ring itu pun sama dengan 0. Jadi diimplikasi ini ya, if and only if ini. Jika dan hanya jika. Ini buktinya, silahkan nanti Anda bisa baca dulu ya, tidak terlalu banyak ini.
sedikit dan kelihatannya tidak banyak simbol-simbol, hanya MN gitu ya. Semoga nggak bingung. Nanti bisa Anda coba baca sendiri dulu. Ini waktunya wis jam ternyata. Masih kuat nggak kuotanya? Halo? Kuota Anda masih kuat nggak? Masih, Pak. Bisa dilanjutkan? Monggo yang kira-kira masih kuat, masih ada kuota, masih sinyalnya masih kuat, bisa kita lanjutkan dulu ya. Yang sudah mundur mungkin yang sudah berat, nggak apa kalau Anda izin dulu. Nanti Anda bisa ngikuti di, semoga saya bisa bikinkan rekamannya lagi ya, hasil rekamannya lagi. Kemudian ini karakteristik dari suatu daerah integral itu pasti memenuhi salah satu ini. Dia bilang 0 atau 0, bilangan 0 atau bilangan prima. Jadi kalau kita punya ring yang merupakan daerah integral, ingat tadi daerah integral itu apa? Daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memiliki pembagi 0 ya. Nah, daerah integral itu pasti karakteristiknya salah satu ini. Dia 0 atau bilangan prima. Gitu ya. Contohnya, kalau mau contoh, ya Zn tadi itu, ZP, sorry ya, ZP, kalau Zn pasti, kalau Zn biasa ada yang punya pembagi 0, contohnya ini, Z6 itu ada yang punya pembagi 0, gitu ya. Z6 itu pembagi 0-nya 3 sama 2 itu kan pembagi 0. Jadi dia, apa namanya, bukan daerah integral Z6 itu. Yang daerah integral itu yang Z7, Z5. Loh Pak, tapi kok tetap saja dia punya karakteristik? Ya punya kan, yang kan bukan berarti nggak punya. Maksudnya karakteristiknya dia bukan bilangan prima kan, karena dia tidak daerah integral. Tapi kalau daerah integral seperti Z5 atau Z7 atau Z3, lah pasti karakteristiknya kalau nggak 0, ya 0 itu bisa jadi karakteristik, ya otomatis ya maksudnya. 0 itu karakteristik untuk semua ring pastinya gitu ya. Dia pasti karakteristiknya adalah bilangan prima itu. Z5, Z7, ya 5 atau 7 itu sendirian gitu ya. Pasti itu. Gitu. Lah, apa namanya, meskipun di sini juga tidak disyaratkan, smallest deh, sorry. If there exists n positive integer, maka the smallest, ya, terkecil. Bilangan bulat terkecil, karena ini yang jadi pengenol, selain 6 juga kita bisa pilih 12 itu ya, 12 atau 18. Karena 6, 12, 18 itu kalau dikalikan dengan seluruh elemen di dalam Zn pasti hasilnya selalu 0. Tapi kita pilih yang terkecil yaitu bilangan 6, gitu ya. Kemudian ini tadi ya, kalau daerah integral karakteristiknya hanya 0 atau prima, itu aja. Salah satu saja. Buktinya ada di sini. Sebelum kita masuk ke subring dan subfield, di sini ada contoh-contohnya, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Contohnya ini ada, nah ini menariknya di bukunya DS Malik ini, kadang terminologi tertentu atau elemen-elemen definisi tertentu itu malah munculnya di dalam latihan soal seperti ini. Contohnya ini, elemen A dari suatu ring R disebut dengan idempoten jika apa? Jika A kuadrat sama dengan A. Jadi kalau A dikuadratkan sama dengan A, maka A disebut dengan idempoten. Terus elemen A dikatakan nilpoten jika apa? Jika ada bilangan bulat positif n hingga A pangkat n itu sama dengan 0, nah maka A itu disebut dengan nilpoten gitu ya. Nilai-nilai gampang lah, idempoten. Nah, ada kalau bilang pendapatmu apa idem Pak? Idem gitu ya. Idem kan podo, berarti berpotensi Pak sama. Nilai-nilai ben gampang kan. Idempoten berarti elemen yang berpotensi sama. Maksudnya kalau dikuadratkan sama dengan dirinya sendiri itu idempoten. Nilpoten berpotensi 0 gitu kira-kira ya. Dan gampang ngiling-ngilingnya maksudnya. Jadi kalau tapi ingat di sini, kalau idempoten itu pangkatnya 2. Nah, kalau nilpoten itu yang penting terdapat bilangan bulat positif n. N-nya tidak harus 2, berapapun nanti.
Yang penting ada bilangan bulat positif yang kalau A dipangkatkan N itu hasilnya 0 lah, maka A itu disebut dengan nilpotent. Gitu ya. Itu apa namanya? Menarik kalau Anda mau belajar di sini, Anda akan banyak wawasan tentang bagaimana pembuktian sifat-sifat. Contohnya ini kan pembuktian sifat ini. Jika A itu adalah idempotent yang tidak 0, maka A adalah bukan nilpotent. Nah, itu bagaimana membuktikannya? Di sini nanti ada yang B ini. Jadi ini kalau Anda mau berlatih lebih giat, belajar lebih keras itu ya, apa namanya, pasti nanti tidak kesulitan lah dalam mengerjakan soal-soal ujian, soal-soal tugas itu ya. Yang penting mau sinau, sergap sinau gitu ya. Diwaca nanti kalau nggak mudeng baru ditanyakan gitu ya. Nah, aku kan bahas kabeh engko waktu nentek. Jadi kalau harus bahas semua ini exercise contoh-contoh ini nggak cukup waktunya gitu ya. Karena apalagi kita ini daring gitu ya. Engko mesake sing apa namanya kuotanya Anda jebol nanti kalau kelamaan daring. Jadi sambil poin-poin yang paling penting saja. Nanti yang Anda belajar dulu, belajar contoh-contoh soal ini, yang nggak paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya, gitu ya caranya. Kemudian, ini beberapa ring penting, ada tapi jarang muncul di S1, ini kalau dalam penelitian-penelitian yang advance, apa namanya, biasanya muncul ring Boolean gitu ya. Ini dalam penelitian saya dengan Prisma dulu kita gunakan ini. Kalau dulu saya semi ring Boolean gitu ya. Apa itu ring Boolean? Ring Boolean itu kalau ini apa namanya, setiap elemen di dalam ring itu merupakan elemen idempotent gitu ya. Itu ring Boolean ini. Ring dengan elemen satuan disebut ring Boolean jika setiap elemennya adalah elemen idempotent. Jadi kabeh elemennya itu idempotent. Semua dikalikan, semua dipangkatkan 2 itu sama dengan dirinya sendiri. Nah, yang gampang contohnya SZ2 itu ring bilangan bulat. Ring bilangan bulat modulo 2 itu Boolean. Isinya kan cuma 01 kayak bilangan biner gitu ya. 0 pangkat 2 ya 0, 1 pangkat 2 ya 1. Jadi itu ring Boolean. Dan nanti istilahnya ring reguler. Ring reguler jika setiap elemen dari ring itu punya pasangan Y demikian hingga berlaku seperti ini. X sama dengan X kali Y kali X gitu ya. Jadi kalau X itu sama dengan X kali Y kali X, maka dia disebut dengan ring reguler gitu ya. Contohnya yang paling gampang apa ring reguler? Yang paling gampang yo lapangan gitu ya. Lapangan ini mesti ring reguler. Kenapa? Kan Anda bisa menemukan kalau Anda mengambil sembarang elemen X di dalam ring R, kalau lapangan Anda bisa menemukan inverse-nya. Y sebagai inverse-nya X atau X inverse gitu ya. Sehingga nanti X itu kan sama dengan X kali X inverse kali X dan ya mesti jadi X lagi. Itu kira-kira.